Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, penguasa alam semesta yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, Habibina, wa Safi'ina, wa Maulana Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabiut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya, yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Saudaraku yang Allah rahmati. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah secara terang-terangan yang penuh halangan dan rintangan. Untuk memulai pertemuan kita kali ini, marilah kita buka dengan mengucapkan ayatul basmalah. Saudaraku yang Allah rahmati. Ibnu Hisham menerangkan, setelah masa dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi, secara berturut-turut manusia, wanita dan laki-laki banyak yang memeluk Islam. Sehingga berita Islam tersiar di Mekah dan menjadi pembicaraan hal layak ramai. Pada saat itulah Allah memerintahkan Rasul-Nya menyampaikan Islam dan mengajak orang kepadanya secara terang-terangan. Setelah selama 3 tahun lamanya Rasulullah melakukan dakwah secara bersembunyi. Allah pun berfirman, yang artinya, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu pedulikan orang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat ke-94. Kemudian Allah juga berfirman, artinya, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surat Asy-Syura ayat 214 dan 215. Dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Quran Surat Al-Hijr ayat 59. Saudaraku yang Allah rahmati. Pada waktu itu, dengan penuh keyakinan, Rasul langsung melaksanakan perintah Allah. Beliau bergegas dengan percaya diri pergi ke atas Bukit Syafa, kemudian memanggil-manggil, dengan berkata, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi," sehingga mereka berkumpul dan orang yang tidak bisa hadir mengirimkan orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Bagaimanakah pendapatmu jika aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada sepasukan kuda musuh yang datang akan menyerangmu? Apakah kamu mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah melihat kamu berdusta." Kemudian Nabi berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih." Tiba-tiba terdengar teriakan dari salah satu orang yang berkumpul di Bukit Syafa. Orang tersebut berkata, "Sungguh celaka kamu sepanjang hari, hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami?" Orang itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab tidak lain adalah paman Rasulullah. Allah pun berfirman, "Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa." Saudaraku yang Allah rahmati. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu turun dan melaksanakan firman Allah, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Beliau pun mengumpulkan semua keluarga dan kerabatnya. Beliau pun berkata kepada mereka, "Wahai Bani Ka'ab bin Luwai, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak dapat membela kalian di hadapan Allah, selain bahwa kalian mempunyai tali kekeluargaan yang akan aku sambung dengan hubungan itu." Saudaraku yang Allah rahmati. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ini banyak yang menentang dan menolaknya dengan alasan mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi tradisi kehidupan mereka. Pada saat itulah Rasul mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan pikiran dan akal mereka dari belenggu taklid. Selanjutnya Nabi menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberi faidah atau hanya sama sekali, dan bahwa turun-temurunnya nenek moyang mereka salah menyembah Tuhan-Tuhan itu tidak dapat jadikan alasan untuk mengikuti mereka secara taklid buta. Allah berfirman, mengabarkan kepada mereka, "Dan apabila dikatakan kepada mereka,
"Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah." Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang tidak mendapat petunjuk? Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Saudaraku yang Allah rahmati. Ketika Nabi Muhammad mencela Tuhan-Tuhan mereka, membodohkan mimpi mereka, dan mengancam tindakan taklid buta kepada nenek moyang mereka dalam menyembah berhala, mereka menentang dan sepakat untuk memusuhinya kecuali pamannya Abu Tholib, yang selalu membelanya. Saudaraku yang Allah rahmati. Pada bagian sirah Nabi Muhammad ini terdapat 3 hal yang penting untuk kita ketahui bersama. Pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan kepada kaum Quraisy dan bangsa Arab umumnya, hal ini mengejutkan mereka dengan sesuatu yang tidak mereka perkirakan atau bahkan asing sama sekali. Ini tampak dengan jelas dari reaksi Abu Lahab terhadapnya dan kesepakatan tokoh-tokoh Quraisy untuk memusuhi dan menentangnya. Hal ini kiranya menjadi jawaban telak bagi orang-orang yang berusaha menggambarkan syariat Islam sebagai salah satu buah nasionalisme bangsa Arab, serta menganggap Nabi Muhammad dengan dakwah yang dilakukannya sebagai cerminan idealisme dan pemikiran Arab pada masa itu. Kedua, sesungguhnya bisa saja Allah tidak memerintahkan Rasul-Nya untuk memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat dekatnya secara khusus karena sudah cukup dengan keumuman perintahnya yang lain, yaitu firman Allah yang artinya, "Maka siarkanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu." Perintah ini sudah mencakup semua anggota keluarga dan kerabat. Lalu apa sebenarnya hikmah dihususkannya perintah untuk memberi peringatan kepada keluarga ini? Maka bisa kita jawab dengan mengatakan, bahwa ini merupakan isyarat kepada beberapa tingkat tanggung jawab yang berkaitan dengan semua muslim, pada umumnya dan para dai khususnya. Tingkat tanggung jawab paling rendah ialah tanggung jawab seseorang terhadap dirinya. Karena mempertimbangkan penumbuhan tingkat tanggung jawab ini, rentang waktu permulaan wahyu berlangsung sekian lama yakni sampai Nabi Muhammad mantap dan menyadari bahwa dirinya seorang nabi dan rasul, bahwa yang diturunkan kepadanya adalah wahyu dari Allah yang harus diyakininya terlebih dahulu dan mempersiapkan dirinya untuk menerima prinsip, sistem dan hukum yang akan diwahyukan. Tingkat kedua adalah tanggung jawab seorang muslim terhadap keluarga dan kerabat dekatnya. Sebagai pengarahan kepada pelaksanaan tanggung jawab ini, Allah secara khusus memerintahkan nabinya agar memberikan peringatan kepada keluarga dan kerabat terdekatnya setelah perintah bertablik secara umum. Tingkat kewajiban ini merupakan tanggung jawab setiap muslim yang memiliki keluarga atau kerabat. Tidak ada perbedaan antara dakwah Rasul kepada kaumnya dan dakwah seorang muslim kepada keluarganya. Hanya saja, yang pertama berdakwah kepada syariat yang diturunkan Allah kepadanya. Sedangkan yang kedua berdakwah dengan dakwah Rasul, sebagaimana Nabi atau Rasul tidak boleh untuk tidak menyampaikan dakwah kepada keluarga dan kerabat dekatnya. Ia bahkan wajib memaksa keluarganya untuk melaksanakannya, demikian pula seorang muslim terhadap keluarga dan kerabat dekatnya. Tingkat ketiga adalah tanggung jawab seorang alim atau orang yang berilmu, terhadap kampung atau negerinya dan tanggung jawab seorang penguasa terhadap negara dan kaumnya. Masing-masing dari keduanya menggantikan tanggung jawab Rasulullah secara syar'i, sebagaimana sabda beliau, ulama adalah pewaris para nabi. Selain itu imam dan juga penguasa juga disebut khalifah, pengganti Rasulullah. Namun imam dan penguasa dalam masyarakat Islam, diharuskan memiliki ilmu, hal ini karena tidak ada perbedaan antara tabiat tanggung jawab yang diemban Rasulullah dan tanggung jawab yang diembankan oleh para ulama dan penguasa. Hanya saja bedanya, Rasulullah menyampaikan syariat baru yang diwahyukan Allah kepada Rasul, sedangkan mereka, para dai dan penguasa mengikuti jejak Rasulullah dan berpegang teguh pada sunnah dan sirahnya dalam apa yang mereka sampaikan dan lakukan. Jadi, seorang mukallaf, Nabi bertanggung jawab terhadap dirinya. Sebagai pemilik keluarga dan kerabat, Nabi bertanggung jawab terhadap keluarga dan kerabatnya. Sebagai seorang nabi dan rasul beliau bertanggung jawab terhadap semua manusia. Ketiga, Rasul mencela kaumnya hal ini terjadi karena mereka menjadi tawanan dari tradisi dari nenek moyang mereka tanpa berpikir lagi tentang baik dan buruknya.
Rasulullah kemudian membebaskan mereka untuk membebaskan akal mereka dari belenggu taklid buta dan fanatisme terhadap tradisi yang tidak bertumpu di atas landasan pemikiran dan logika akal sehat. Hal ini menjadi dalil bahwa agama ini, termasuk masalah keyakinan dan hukum yang bertumpu di atas akal dan logika. Karena itu, di antara syarat terpenting kebenaran iman kepada Allah dan masalah-masalah keyakinan dan pemikiran bebas tanpa dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisi sama sekali sehingga pengarang kitab Jaharatut Tauhid mengatakan, Fakulu mangkolada fi tauhidi, imanuhu lam yakhlu min tardidi. Artinya, setiap orang yang bertaklid dalam masalah tauhid, keimanannya tidak terbebas dari keraguan. Saudaraku yang Allah rahmati. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Islam datang untuk memerangi tradisi dan melarang masuk ke dalam jeratnya. Hal ini karena semua prinsip dan hukum Islam didasarkan pada akal dan logika yang sehat, sedangkan tradisi didasarkan pada dorongan ingin mengikuti semata, tanpa ada unsur seleksi dan pemikiran. Kata tradisi dalam bahasa Arab berarti sejumlah kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun atau berlangsung karena faktor pergaulan dalam suatu lingkungan atau negeri, di mana taklid semata merupakan penopang utama bagi kehidupan dan keseimbangan tradisi tersebut. Saudaraku yang Allah rahmati. Semua pola kehidupan yang dibiasakan manusia, seperti beberapa permainan pada saat-saat kegembiraan atau berpakaian hitam pada saat kesusahan dan kematian, yang bertahan secara turun-temurun karena faktor pewarisan atau transformasi melalui pergaulan, dalam istilah bahasa dan ilmu sosial disebut tradisi. Dengan demikian, Islam bukanlah agama yang mengandung unsur tradisi, baik yang berkaitan dengan akidah, hukum maupun sistem, karena akidah dilandaskan akal dan logika. Demikian pula hukum, ia didasarkan pada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, dan kemaslahatan ini tidak dapat diketahui kecuali melalui pemikiran dan perenungan, kendatipun oleh sebagian akal manusia tidak dapat diketahui karena sebab-sebab tertentu. Dengan demikian, jelaslah kesalahan orang-orang yang mengistilahkan peribadatan, hukum-hukum syariat, dan akhlak Islam dengan tradisi Islam. Hakikatnya, penyebutan hukum-hukum Islam dalam istilah tradisi Islam, bukan merupakan kesalahan yang tidak disengaja, melainkan merupakan mata rantai penghancuran Islam dengan istilah-istilah yang menyesatkan. Adapun tujuan utama dari pemasaran istilah tradisi Islam, adalah agar semua sistem dan hukum Islam dipahami sebagai tradisi sehingga, setelah makna tradisi ini terkait dengan sistem-sistem dan hukum Islam selama masa sekian lama dalam benak manusia, kemudian mereka lupa bahwa sistem-sistem tersebut pada akhirnya merupakan prinsip-prinsip yang didasarkan pada tuntutan akal sehat, menjadi gampanglah bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam melalui pintu yang telah dipersiapkan tersebut. Maka saudaraku yang Allah rahmati, tidak diragukan lagi, jika kaum muslimin telah menyadari semua prinsip dan hukum-hukum Islam, seperti masalah pernikahan, dan talak, jilbab wanita, serta semua perilaku dan akhlak Islam sebagai tradisi, maka wajar saja jika kemudian muncul orang yang mengajak kepada penghancuran tradisi serta pembebasan diri dari ikatannya, terutama pada abad di mana kebebasan berpendapat dan berpikir sangat dominan. Sesungguhnya, tidak ada tradisi dalam Islam. Islam adalah agama yang datang untuk membebaskan akal manusia dari segala ikatan tradisi, sebagaimana kita lihat pada langkah-langkah awal dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Saudaraku yang Allah rahmati. Hakikatnya, semua sistem dan perundang-undangan yang dibawa oleh Islam merupakan prinsip. Prinsip adalah sesuatu yang tegak di atas landasan pemikiran dan akal, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika prinsip manusia sering sekali menyalahi kebenaran, hal ini terjadi karena kelemahan pemikiran manusia itu sendiri. Prinsip Islam tidak pernah sama sekali menyalahi kebenaran. Hal ini dikarenakan yang mensyaratkannya adalah Sang Pencipta akal dan pemikiran, yakni Allah Ta'ala. Sesungguhnya, ini sudah cukup menjadi dalil akli untuk menerima dan meyakini kebenaran prinsip-prinsip Islam. Tradisi hanya merupakan arus perilaku yang manusia terbawa olehnya secara spontan karena semata-mata faktor peniruan dan taklid yang ada padanya. Sementara prinsip adalah garis yang harus mengatur perkembangan zaman, bukan sebaliknya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah,